Halo, kembali lagi bersama aku Azmi di sini. Sekarang kita ada di video tutorial baru yaitu penggunaan fitur Auto Smooth. Bagaimana cara kerja penggunaan fitur Auto Smooth pada aplikasi Blender? Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Blender. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Blender. Nah, bagaimana cara kerja Auto Smooth itu sendiri? Di sini ada beberapa contoh 3D objek yang sudah saya sediakan, yaitu ada 4 contoh 3D objek silinder dan juga 3 objek mobil yang sudah saya buat. Nah, di sini itu saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja Auto Smooth itu sendiri. Di sini ada namanya kalau di Blender itu ada 3 pilihan cara penggunaan smoothing. Jika kalian mencet objeknya lalu klik tombol kanan, di sini ada pilih 3 menu, yaitu Shade Smooth, Shade Auto Smooth, dan Shade Flat. Nah, kalau tampilan setiap masing-masing opsi itu seperti apa sih? Nah, jika kita klik Shade Flat, maka ya sama seperti tampilan kotak-kotak seperti ini, yaitu dia flat tampilannya. Oke, jika kita pilih Shade Smooth, maka dia akan smooth, tetapi sini terdapat beberapa kekurangan. Contohnya yaitu dia tidak bisa mendefine sebuah objek atau sebuah sisi mana yang bagiannya itu yang smooth, mana yang tajam. Nah, berbeda dengan di sebelahnya ya. Ini dia terdefine secara tajam. Kalau sini tidak. Nah, jika kita pilih Shade Auto Smooth, tanpa tidak mau ya, kita pilih Shade Auto Smooth. Nah, di sini dia bisa terdefine secara tajam, tetapi sini terdapat beberapa kekurangan. Yang dimana itu dia bisa mendefine suatu objek sisi yang bagian yang tajam yang tidak, tetapi dengan berdasarkan sudut atau by angle. Saya akan geser dulu tampilan karakter VTuber saya. Set ke atas. Nah, di sini kita bisa lihat ada pilihannya by angle. Nah, by angle ini di sini ada pilihannya. Kalau secara default yaitu 30 derajat, tapi biasanya sini sudah cukup. Akan tetapi jika kita lihat dari bagian belakang, di sini ada bagian bumper belakang mobil saya yang sini sini bagian smooth nih, tetapi kok sini ada bagian sisi yang tajam. Jika kita kurang kelihatan bisa kita menggunakan shading bagian matte cap. Nah, matte cap bisa kita pakai yang pilih yang ini atau yang ini. Nah, ini kelihatan jelas nih. Nah, perlu kita ketahui bahwa jika by angle ini dia mendefine sebuah ketajaman atau yang halus itu by sumbu derajat pada suatu objek. Nah, bagaimana kita bisa mendefine secara custom seperti ini itu menggunakan mark sharp. Nah, mark sharp itu yang seperti apa? Yang garis-garis biru ini. Kita akan praktekkan mark sharp ini di objek silinder yang ada di depan sini. Oke. Nah, fungsinya Auto Smooth itu apa sih? Kita bisa mendefine sebuah 3D objek itu menjadi lebih detail tanpa memerlukan penambahan 3D resolusi pada 3D kita. Contohnya kita nggak perlu pakai subdiv atau topologi yang lebih tinggi. Ini cocok biasanya untuk menggunakan penggunaan pada sebuah game asset. Nah, langsung saja kita akan praktek. Saya balik lagi dulu ke studio shading. Sini kita akan coba kita kasih shade smooth. Nah, jika kita kasih shade smooth semua, hasilnya ya seperti ini gitu. Dia akan men-smooth semua bagian objek, tetapi dia di-smoothnya secara bisa dibilang dia sama ratakan lah. Nah, kita bisa juga pilih auto smooth. Nah, kenapa saat saya pilih auto smooth kok dia nggak smooth? Kita akan coba nih, praktekkan ulang lagi. Kita pilih auto smooth semua. Nah, sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa kekurangan pada auto smooth, yaitu dia tuh terdefine atau terdefinisikan dia menggunakan by angle. Bisa kita lihat di sini dua sini tuh langsung bagus, akan tetapi dia itu ada berapa yang patah. Nah, kalau ini enggak nih. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan dia dibuat oleh didefinisikan oleh ketajaman pada sebuah sumbu di 3D objek. Nah, misalnya kan karena kita settingnya 30 derajat, maka di atas 30 derajat itu nggak bakal dibuat smooth. Kalau di bawah bikin smooth. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Kita bisa pilih objeknya, kita auto smooth lagi, kita tinggal dongkrak angle-nya. Mungkin di atas 60, bisa saya coba 60 derajat. Nah, ini bisa. Akan tetapi di sini ada kekurangan lagi yang dimana tuh objeknya terlalu low poly. Nah, bisa sebenarnya nggak masalah, tergantung dari tekstur 3D yang kalian buat. Akan tetapi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan 3D kalian juga gitu. Nah, bisa kalau dia resolusinya bagus, maka hasilnya akan bagus seperti ini juga. Misalnya saya coba implementasikan pada semua 3D objek ini, yang dimana derajatnya kita naikin 60, bisa kita lihat bahwa
semakin detail poligonnya semakin bagus. Akan tetapi ya bisa bisa mungkin dipakai itu detail yang ini dan yang ini gitu. Cuman kalau jika kalian pengen pakai dua yang ini juga nggak masalah, tapi ini balik lagi pada aset atau sebuah project yang ingin kalian buat gitu. Nah, terus bagaimana kita bisa mendefinisikan akan menjadi lebih presisi lagi, maksudnya pada penggunaan kasus di mobil ini gitu. Nah, misalnya kita bisa cek di sini bagian yang di bumper depan ini terdefinisikan gitu, jelas nih, smooth, dan sini dibikin patahannya gitu. Nah, akan tetapi di sini dia garis smoothnya hilang nih, nggak ada. Nah, caranya mengatasinya bisa kita menggunakan mark sharp. Saya hapus dulu anotasinya. Kita masuk ke edit mode. Kita kasih pilih yang edge selection. Nah, kalau dia pilih yang edge selection, dia akan ada opsi mark sharp. Akan tapi jika kita menggunakan vertex selection atau face selection, itu nggak ada dia opsi untuk mark sharp. Kita balik lagi ke edge selection. Kita definisikan ini, kita kasih mark sharp. Terus di sini kita kasih tandakan mark sharp edge. Mungkin sini aja ya, jadi simple, nggak perlu detail-detail karena cuma contoh. Di mark sharp kita auto smooth. Nah, dia terdefinisikan nggak hilang, sedangkan di bagian sebelah tuh hilang. Oh sebentar, saya turunin ke default dulu 30. Nah, jadi kayak awal tadi. Nah, di sini hilang dia nih. Nah, di sini nggak. Nah, kan tapi kalian bisa juga sih atur secara manual, kayak misalnya diatur kira-kira mau pakai by angle bagi berapa gitu. Cuman itu akan PR karena ada beberapa bagian yang kalian ingin tajam tapi ternyata jadi smooth gitu ya. Lebih baik kita bisa pakai smash shade smooth biasa. Terus kita bisa keep sharp edges. Nah, keep sharp edges ini fiturnya maksudnya adalah kalian bisa mendefinisikan sharp bagian tajam-tajam itu menggunakan mark sharp gitu. Oke, contohnya lain kita bisa mendefinisikan bagian bumper belakang. Kita definisikan misalnya ini yang jadi tajam, ini yang jadi tajam. Oke, kita langsung pilih klik kanan, mark sharp. Nah, di sini akan tajam bagiannya gitu. Nah, lalu kenapa kok misalnya ya dia kan shade smooth ya. Kenapa kok sini ada bagian yang tajam gitu? Sedangkan bukannya shade smooth itu menjadikan semua objek itu menjadi halus semua gitu. Kok sini ada bagian patah? Nah, sini perlu ditandakan bahwa dia akan putus bagian yang smoothnya jika objek itu terpisah. Nah, kalau objek itu terpisah, dia nggak bakal istilahnya dia nggak bakal nyatu gitu. Dan dia bakal putus, dia bakal ada patahan di sini. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari auto smooth di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin menambahkan pertanyaan apa, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau next video penjelasan video tutorial apa bisa taruh di kolom komentar juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.